Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nurul Bahira Rifai dengan NIM akhir 077 yang akan membahas mengenai inseminasi buatan pada babi. Video ini merupakan laporan kasus peternakan babi yang saya buat untuk memenuhi tugas manajemen dan kesehatan babi. Hal yang melatar belakangi pembuatan video ini adalah ketika saya berkunjung ke peternakan De Bangkung di Bangli, mereka menerapkan inseminasi buatan pada babi-babi indukan di peternakannya. Namun, peternak merasa tidak puas dengan kualitas anakan hasil inseminasi buatan pada batch yang itu, sehingga mereka ingin anakan babi yang lebih berkualitas lagi. Oleh karena itu, pada video ini saya akan membahas mengenai tata cara inseminasi buatan untuk menghasilkan anakan yang baik, dan sembari membahas itu juga kita akan mengetahui faktor-faktor apa saja sih yang memengaruhi dari inseminasi buatan ini. Inseminasi buatan sendiri merupakan salah satu teknologi reproduksi yang memungkinkan manusia mengawinkan ternak betina yang dimilikinya tanpa perlu seekor pejantan utuh. Manfaatnya yaitu yang pertama ada efisiensi tenaga dan produksi, biosecurity dan pengendalian penyakit, serta peningkatan keunggulan genetik. Nah, inseminasi buatan ini terdiri dari berbagai tahapan yang dimulai dari pemilihan pejantan yang unggul, penampungan semen, penilaian kelayakan kualitas semen, pengolahan dan pengawetan semen dalam bentuk cair dan beku, serta deposisi ke dalam saluran reproduksi ternak betina. Pemilihan pejantan yang unggul itu bisa dilihat dari genetiknya, sesuai ras yang kita inginkan. Misalnya kita ingin daging yang bagus, maka kita pilih Duroc, atau ingin lebih sedikit lemak, maka pilih Hampshire. Kemudian kita lihat juga dari estimated breeding value berdasarkan kecepatan pertumbuhannya, efisiensi pakannya atau FTR yang harus tinggi, kualitas karkas. Kemudian kita lihat juga dari kondisi fisik, kaki dan telapaknya itu harus kuat agar bisa kawin. Kemudian BCS harus bagus, tidak gemuk, tidak kurus, tidak ada kecacatan atau kelainan seperti hernia atau testis tidak turun, dan sifat reproduksinya. Nah, usia yang bagus itu 8-12 bulan, maksimal 2 tahun, karena makin tua, maka kualitas spermanya akan semakin menurun. Kita lihat dari libido, kemudian ukuran dan simetri testisnya, serta kualitas spermanya. Penampungan semen ini biasanya di Indonesia digunakan teknik massage atau pengurutan. Jadi, pejantannya itu dilatih untuk bisa naik ke betina tiruan atau damisou. Damisounya harus kuat tanpa sudut tajam, dan ini sebaiknya dilakukan di ruangan yang tenang dan tidak licin. Kalau bisa nggak ada cahaya matahari juga, karena sperma sensitif terhadap cahaya matahari. Wadah penampung spermanya itu 38 derajat, jadi sebelumnya diangetin dulu, kemudian dilapisi kain penyaring untuk memisahkan antara gel dengan semennya. Lalu sarung tangan yang digunakan tidak boleh lateks karena toksik terhadap sperma. Selanjutnya, ujung penis dipegang kuat. Ini tata caranya. Jadi ujung penis dipegang kuat. Kalau pada babi, kita tekan pada ujung spiral penisnya agar tidak mutar. Kemudian bagian awal ejakulat itu setelah kita massage, itu kalau keluar kita buang karena nggak ada spermanya. Kemudian fraksi yang kayak sperma selanjutnya yang kental dan berwarna krem, itu berisi 80-90% dari keseluruhan sel sperma. Sisa ejakulatnya bening encer tidak diambil lagi. Kemudian penyaring berisi gelnya dibuang dan wadah dikoleksi segera dimasukkan ke air hangat. Kemudian nanti ditambahkan pengenceran dan hindari cold shock. Tiap dosis yang kita pengen itu 2-3 juta, sekarang paling bagus 5 juta spermatozoa per 80-100 mili ya. Dilusinya untuk pengenceran buat sendiri bisa atau menggunakan pengencer komersial. Intinya dosis yang kita buat itu berdasarkan kadar pengencerannya itu, motilitas progresif spermanya kita kali dengan konsentrasi sperma, kemudian volume ejakulatnya, semuanya dibagi dengan dosis IB yang kita mau. Misalnya kita maunya 5 × 10⁻⁹. Selanjutnya untuk kualitas sperma itu bisa dilihat dari berbagai hal, dari jumlah atau banyaknya, kemudian morfologi dan viabilitas. Kalau viabilitas, minimal sperma yang hidup itu 80%. Kemudian dengan motilitas, pH yang bagus 7-75. Kemudian gerakan massa itu yang bagus itu lebih dari sama dengan 3, dan motilitas individu. Bedanya adalah kalau gerakan massa itu sebelum didilusi kita lihat dia spermanya jalan
kayak gelombang gitu. Kalau motilitas individu atau yang progresif itu, kita lihat setelah kita dilusi, kita lihat spermanya itu mereka berjalan lurus. Nah, kualitas spermanya ini seperti yang saya bilang tadi, kita lihat dari berbagai macam hal. Ada abnormality yang kita lihat dengan mikroskop. Seperti pada gambar, yang paling kiri itu yang gambar sperma bagus. Kemudian, sperma dengan primary abnormalities, itu abnormalities primer, itu sebaiknya kurang dari 10 karena itu sangat memengaruhi kelangsungan kualitas hidupnya. Jadi sebaiknya sedikit saja. Kemudian kalau secondary abnormalities itu kita masih bisa toleransi, yang penting kurang dari 20. Penyimpanannya, semen beku itu memiliki tingkat fertilitas yang rendah akibat kerusakan membran saat pembekuan dan pencairannya. Jadi paling mudah itu yang didinginkan saja, jadi tidak dibekukan. Kemudian pendinginan cepat di bawah 15 derajat Celcius dapat menyebabkan cold shock. Jadi kita harus menjaga dia di suhu lebih dari 15 derajat selama beberapa jam sebelum didinginkan. Lakukan pengenceran bertahap, ada yang sekali pengenceran, ada yang 2 kali pengenceran. Kemudian setelah pengenceran akhir, suhu diturunkan perlahan ke 17 derajat Celcius. Kemudian semen harus diangkut dengan perlindungan suhu yang stabil. Media penyimpanan atau extender itu ada yang short term, long term. Intinya komponen utamanya adalah glukosa, ion, EDTA, dan antibiotik. Fungsinya extender atau media penyimpanan ini untuk memperpanjang umur sperma, menjaga pH, mencegah bakteri, dan memberi energi. Kemudian deposisi pada betina paling efektif itu kita harus melihat dari waktu inseminasinya ketika setelah 12-24 jam setelah standing heat ya. Itu yang paling efektif. Kalau dilakukan saat sudah ovulasi maka terlambat. Dan di beberapa artikel juga dikatakan kalau stimuli pejantan baik dari bau atau visual itu juga sangat memengaruhi kontraksi uterus sehingga spermanya bisa sampai ke tempatnya. Jadi kalau bisa ada stimuli pejantan walaupun. Nah, deposisi pada saluran reproduksi betina di Indonesia paling umum digunakan dengan teknik transcervical, tapi ada banyak berbagai macam teknik lain. Yang pertama itu kita bisa lakukan dengan bersihkan bagian vulva dengan air atau tisu steril ya agar tidak ada kontaminasi. Kemudian kalau di babi karena penis babi itu agak ada spiral-spiralnya, maka kita pakai kateter spiral untuk memimik penis pejantan. Nah, masukkan kateter perlahan, kemudian dorong hingga kateter terkunci secara alami. Jadi waktu dia masukin tuh agak diputer gitu. Hubungkan tabung, nah kalau udah nyantol, hubungkan tabung semen ke ujung kateter, peras ya, atau tekan perlahan tabung semennya agar semennya mengalir masuk ke serviks. Biasa berlangsung 20-5 menit. Jangan tarik kateter terlalu cepat setelah selesai, dan kita tunggu begitu. Kemudian kehadiran pejantannya itu seperti yang saya bilang tadi lumayan penting. Kesimpulannya, inseminasi buatan ini banyak dipraktikkan dan harus dilakukan dengan berhati-hati mulai dari tahap awal sampai akhir kalau kita ingin hasil yang benar-benar bagus. Karena sangat ditentukan oleh kualitas semen dan prosedur inseminasi itu sendiri. Faktor kritis itu mencakup deteksi birahi, penentuan waktu inseminasi, serta penerapan higienitas yang ketat. Di masa depan tentunya akan ada berbagai macam teknologi, sekarang juga sudah banyak, kita harus mengadopsi teknologi-teknologi atau cara-cara teknik yang bagus. Berikut adalah daftar pustaka, ada 6 yang saya gunakan, baik dari luar maupun dari Prof Bebas sendiri, yang sangat bermanfaat, bisa langsung dilihat. Kemudian, terima kasih, sekian pemaparan yang dapat saya lakukan. Semoga ilmu-ilmu yang saya sampaikan bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan.